selamat pagi anak-anak. Masih bersama saya Eko Titis Prasongko di dalam pelajaran IPS. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita akan mulai pelajaran. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh jalur perdagangan antara India dengan Cina yang melalui Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ini diakibatkan karena Indonesia mendapat banyak pengaruh dari luar karena posisi strategisnya. Kemudian pelayaran dan perdagangan di Asia semakin ramai. Kemudian terjadi hubungan antara wilayah Indonesia, Cina, dan India. Ada beberapa teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada teori pasif dan teori aktif. Untuk teori pasif, ini ada teori Brahmana, teori Waisa, dan teori Ksatria. Sedangkan untuk teori aktif, ini adalah teori arus balik dan teori Sudra. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang memiliki hak untuk membaca kitab suci Weda, sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Yang kedua adalah teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Crom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, ini memungkinkan terjadinya perkawinan dan dengan perempuan-perempuan pribumi. Menurut N.J. Crom, mulai dari sini pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 3. Teori Ksatria. Teori ini disebut juga teori prajurit atau kolonisasi yang dikemukakan oleh C.C. Burke dan F.D.K. Bos. F.D.K. Bos menggunakan istilah hipotesa ksatria. Menurut teori ini, peran utama masuknya budaya India ke Indonesia adalah ksatria. Hal ini disebabkan di India terjadi kekacauan politik, yaitu perang Brahmana dengan ksatria. Para ksatria yang kalah melarikan diri ke Indonesia. Mereka mendirikan kerajaan dan menyebarkan agama Hindu. Pendukung teori ini kebanyakan sejarawan India, terutama Majumdar dan Nehru. 4. Teori arus balik. Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia ini diungkap oleh F.D.K. Bos yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. 5. Teori Sudra. Teori Sudra mengatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Pak Eko ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.